Kak, boleh Kak pesanannya? Ice Americano. Untuk ukuran apa? Kita ada tahu Grande sama Grande Venti. aja. Grande. Mau diakses aja Kak dari Enggak. Grande ke Venti Gue cuma bokeh. 2.000 loh. Bokeh. Oke. Atau ada penambahan whipped cream Kak? Enggak, diet. Ya. Itu aja Kak pesanannya. Iya. Mau cobain cake-nya nih, kita ada 2 Diet, varian diet. rasa baru loh. Gue lagi diet. Mau coba? Diet. Enggak ya. Maaf Kak, atas nama siapa? Dini. Kak Dini ya. Kak Dini totalnya 58.000. Kakaknya Oke. punya member Starbucks? Ya ada, langsung bayar aja. Enggak ya. Mau sekalian buat Kak? Buatannya mudah Nggak usah, loh. nggak usah. Gue buru-buru. Dan gratis. Langsung bayar aja. Ya. Atau Kakak ada line ad? Karena kita Bisa langsung bayar nggak? ada promo. Bisa langsung bayar nggak? Oke Kak, terima kasih. Mohon tunggu sebentar ya. Atas nama Kalani, atas nama Kalani. Dini. Balik lagi di Rizky Meetup kali ini barengan sama gue Fahmi Latif. Hari ini gue udah ada di coffee shopnya temen gue, tepatnya di daerah Tebet, yaitu namanya Selawaktu Coffee. Yoi, ini ownernya udah ada di sebelah kiri gue. Halo. Dia adalah teman kampus gue dulu, senior lebih tepatnya. So please welcome teman-teman, Oleh Alatas. Thank you. Yoi. Oleh Apa nih, Mi? Kita hari ini mau ngobrolin beberapa topik yang relate sama lo lah ya. Apa gitu. tuh? Jadi sebenarnya gue tidak membatasi obrolannya, cuman dari yang gue sudah riset sebelumnya, lo kan ada channel juga namanya Perang Dingin nih, Iya. ya kan? Nah di situ gue suka nih pembahasannya yang dimana itu relate dengan kehidupan nyata, Isu sosial. isu sosial lebih tepatnya. Nah mulai dari isu sosial yang ada tentang bisnis nih. Kita ngomongin ini kan, lo kan nge-develop bisnis lo nih pertama. Nah di waktu pandemi gitu. Nah kesulitan apa sih Le yang udah lo lewatin selama masa pandemi kemarin? Pandemi menurut gua, kita ngobrol tadi ya. Oke. Pandemi itu sebenarnya banyak hikmahnya, Mi. Nah, Cuma kayaknya ngomong pahitnya aja dulu. iya. Apa Ya, tuh Pak itu? Pahitnya kan tiba-tiba gue itu bisnis gue kan Selawaktu Coffee shop. Oke. Coffee shop yang memang bisnis model itu lebih ke experience coffee shop. Jadi lebih market gue lebih ke dine in daripada Oke. online gitu. Jadi waktu gue opening di Januari sampai Februari memang antusiasme masyarakat bagus. Tapi memang 80% sampai 90% customer gue tuh dine in nih. Oke. Waktu tiba-tiba PSBB, pra PSBB, tiba-tiba harus shifting kan tuh. Iya, Shifting nggak boleh dine in, semuanya harus go online. Gitu. Oke. Nah kita sempat yang stres juga gimana ini? Karena rata-rata market kita tuh dine in. Oke. Tapi akhirnya ya udah, yang kita pikirin setiap harinya itu apa gitu. Nah. Setiap hari tuh bangun tidur apa gitu. Oke. Lahirlah tuh itu tahap 1 kita pivot ke literan. Gue tuh gue literan itu early bird lah. Jadi barengan seminggu bareng sama tuku rilis, gue juga rilis gitu. Oke. Nah, dari situ lumayan tuh sales ke boosting kan, boosting. Tapi habis itu seminggu 2 minggu down lagi karena rata-rata semua udah pada main literan ya kan. Dan namanya bisnis kan kayak gitu kan biasa. Tapi kita challenge-nya serunya kan di nyari apa lagi. Benar. Habis itu gue berpikir bahwa karena market online itu tidak seloyal market dine-in. Jadi kita harus kasih stimulan. Adalah? Salah satu stimulannya itu waktu itu pertama kita bikin produk baru. Per 2 minggu gitu. Yang kita harapkan waktu itu kita nggak berharap ini produk jadi produk yang bisa mempertahankan Selawaktu, tapi paling tidak dalam seminggu 2 minggu ke depan ada entusiasme yang convert jadi sales gitu. Iya. Nah, itu berhasil, tapi ya seperti perkiraan gua, Iya. umurnya cuma seminggu, down lagi. Terus kedua, gue bikin paket tolong driver gitu. Tolong driver. After driver. Nah itu menurut gue secara filosofi menurut gue cukup menarik. Kenapa? Karena pertama kita nolong orang. Iya. Ya kan, si driver yang pada saat PSBB juga notabene lagi susah. Iya, setuju. Kedua, buat bisnis gue juga stimulan. Ya kan? Sekarang lu mau nolong orang, lu mau nolong orang bisa sekalian belanja di tempat gue. Jadi win-win menurut gue. Win-win solution. Ya paling itu dua sih Mi. Jadi gue ngestimulan market dengan ngerilis produk baru setiap 2 minggu sama traktor driver. Lu sempat tutup kan apa namanya resto lu? Dine-in aja tutupnya. Tapi online masih tetap jalan. Berapa lama Le prosesnya lo ngerintis dan ngebangun usaha ini? Gua itu
lahir ide mau bikin coffee shop itu di puasa tahun lalu. Puasa tahun lalu. Itu di Juli lah ya. Oke. Terus mulai mau gas yuk. Gue sama salah satu teman. Gas ya udah gas, Agustus gas tuh. September mulai jalan gitu. Tapi memang teman gue nggak jadi ikut, jadi gue lanjut sendiri. Cuma hari ini enggak sih, alhamdulillah hari ini gue udah ada partner. Jadi nggak terlalu berat sendiri. Ya itu, jadi gue bangun September sampai Januari pokoknya. Oke. Jadi gini nih, kalau gue tuh menarik banget ya dengan teman-teman gue yang membuka usaha gitu. Kenapa? Karena gue tertarik banget untuk ngebahas itu, apalagi sekarang isunya adalah di waktu pandemi. Pandemi ini tuh bukan ngerubah satu segmentasi di lingkup sosial aja, tapi ekonomi juga, ya kan? Psikis juga, banyak yang gila, ya kan? Pendidikan, semuanya tuh berubah, ekonomi gitu. Nah akhirnya gue ingin merangkum beberapa referensi yang mungkin akan menjadi pembelajaran juga buat gue gitu. Nah ini kan di sela waktu Covid banyak gambar-gambar nih, ya kan? Ini branding lo, idealisme gue. Gambar-gambar yang gimana? Gambar movie nih sebenarnya. Iya kan? Lo kan movie reviewer juga, bener ya? Ya dikit-dikit lah. Nah ini kenapa lo konsepin kalau sela waktu Covid itu relate dengan film-film yang ada di Hollywood? Karena gua awalnya akhirnya merintis sendirian. Jadi memang walaupun ini bisnis nantinya bisa go public atau banyak akhirnya punya share di sini, tapi gua pengen naruh satu dari diri gue gitu. Karena kalau dari gue percaya filosofi bisnis kita gue nggak bisa BM di bisnis model. Ngerti nggak? Ya ngerti. Kayak misalnya gue nggak suka es kopi, mungkin kan gue kayak gue nggak mau, gue nggak suka. Menurut gue itu nggak bagus di bisnis gitu. Bisnis itu apa kata market? Apa kata visi misi si perusahaan itu, bukan kata pribadi gitu kan? Siap. Nah akhirnya udahlah, gue mau taruh pribadi gue di ambience-nya gitu. Tapi ini keren banget sih. Maksudnya lo ngedesain ini sendirian? Sendiri. Nah, jadi karena waktu itu lo kos, gue pikir main film aja poster. Banyak yang bilang lucu ya. Iya, tapi ini menarik banget karena ada satu gambar sebenarnya yang gue suka, ada di sebelah atas ini nih. Ini Leonardo DiCaprio. Iya, sama Jonah Hill. The Wolf of Wall Street. Ini pokoknya gini ini. Yang pakai kanvas berarti film yang gue suka bangetan. Oh. Kalau yang ini biasa aja. Iya. Berarti termasuk ini satu, terus habis itu ini The Shining, Joker. Ya, ini Glorious Bastard. Nah, relate ke film nih, Le. Lo kan sekarang udah menjadi seorang ayah, ya kan? Salah satu yang film gue tonton adalah The Marriage Story. Iya kan? Itu di situ yang main tuh Scarlett Johansson sama Adam Driver. Ada satu scene yang bener-bener Adam Driver itu sampai nangis lah. Sampai ya kan? Di bawah ya? Nah, iya benar. Menurut lo sebagai seorang yang sudah married dan menjadi seorang ayah, itu relate nggak sih? Relate banget. Relate banget ya. Kenapa? Kenapa? Karena gini ya, maksudnya kalau menurut gua hidup itu nggak pernah lepas dari krisis nih. Lo either sebelum krisis, di dalam krisis, atau baru kelar krisis. Pokoknya antara tiga itu aja. Begitupun dalam pernikahan, sebahagia apapun lo, semapan apapun, masalah pasti ada. Karena masalah itu mencakup kesadaran. Gini, manusia itu harus punya kesadaran mengetahui level kebahagiaan lu tuh di mana. Ngerti nggak? Iya. Rata-rata orang tidak bisa membedakan bedanya tujuan dan cita-cita gitu. Cita-cita itu boleh konkret, kayak misalnya gue mau jadi dokter apa-apa, tapi tujuannya itu nggak boleh konkret. Misalnya tujuan mau jadi dokter, tujuan mau nyembuhin orang. Gue mau jadi dokter, cita-cita, terus tujuannya menyembuhin orang. Tahunya pada saat lo jadi dokter, lu nggak bisa ngamatin orang dalam operasi, lu bisa gila. Nah tujuan itu nggak harus abstrak. Misalnya tujuan tuh bahagia. Nanti nggak? Gue mau jadi dokter, setelah gue jadi dokter karena gue mau jadi bahagia. Nanti nggak? Nah makanya dalam kesadaran mengetahui bahagia di setiap pribadi itu apa, dalam pernikahan itu penting. Di film itu ditunjukin kan, gimana si cewek ini dia tuh nggak tahu maunya apa, si Scarjo, ya kan? Dia cuma bilang karir gue itu terbayang-bayang sama suami gue. Terus dia bilang gue pengen tinggal di LA, kenapa gue diajak ke New York. Banyak hal-hal yang menurut gue ekspektasi. Itu kalau udah nikah lo pasti nyadar deh, itu hari-hari banget gitu. Itu hari-hari banget. Hari-hari itu banget. Yang lo alamin. Lo udah berapa tahun nikah sekarang? 4 tahun. 4 tahun. Apa bedanya
lo dalam proses menuju pernikahan kan pasti seneng nih, ya kan, kayak wah gue mau nikah nih dan everything would be fine dan mungkin gue akan bisa nge-handle-nya. Yeah. Tapi ternyata pas dijalanin berubah nggak? Berubah nggak? Kan gue balik lagi nih, sebelum krisis selalu begitu tuh. Selalu begitu tuh ya. Jadi kalau menurut gue selalu belajar dan selalu ada pembaruan. Oke. Gue mentalitas nikah tahun pertama, kedua, ketiga, keempat tuh shifting terus. Jadi bisa jadi kayak tahun pertama kedua tuh worst year-nya gue, habis itu bini gue, itu biasa kan ya, karena kita belajar gitu. Iya. Pernah nggak lo ada di posisinya Adam Driver yang sampai nangis? Pernah. Jadi ban istri lo? Pernah. Itu udah sampai kepala banget tuh lo ya? Pernah. Terus habis itu Pokoknya kalau ada satu orang atau pihak yang lo harus jadi apa adanya, itu orang tua sama istri lo. Oke. Itu nggak boleh ada boundaries. sekat. Oke. Karena kalau kata Rumi boleh dua raga, dua muka tapi satu jiwa. Asik. Nggak boleh ada satu sekat. Jadi gue kalau sedih ya gue sedih, kalau gue marah ya gue marah. Gitu loh. Udah nggak ada siasat jaga, itu nggak ada. Jadi apa adanya. dibahas semuanya apa adanya tuh. Apa adanya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang menikah lagi nih, Le. Lo setuju nggak dengan perspektif yang bilang kalau menikah itu dua pikiran jadi satu? Lebih setuju mana nih? Dua pikiran menjadi satu atau dua pikiran beririsan menjadi satu? Pasti beririsan. Pasti beririsan. Gak mungkin jadi satu juga. Oke. Kenapa? Oke, lo ketemu orang, pasangan gitu ya. Yes. Dia punya karakter trait 10. Oke. Lo mau rubah, paling dia bisa rubah 3-4. Jangan berharap lo bisa rubah semuanya. Karena filosofi kalau menurut gue pernah bahas di Perang Dingin. Di Perang Dingin ada di episode nikah muda. Orang tuh lupa bahwa berhubungan itu bukan tentang memberi doang. Terus ada yang lebih penting daripada memberi. adalah Menerima. Wih, Itu berat. Iya, benar setuju gue. Memberi itu gampang, lu tinggal udah gue gini dapat lo. Oke. Tapi di saat lu nggak bisa harus nerima, itu challenge baru. Jadi fokus juga sama menerima gitu. Relate juga sama psikis berarti. Iya. Kalau misalkan menikah lebih mana yang didahuluin? Mental dulu atau teori dulu? Gak ada teori sih. Gak ada teori. Gak ada kan apa Bachelor of Marriage. Iya benar. Sama Profesor S5 juga. Dia suruh urusin pernikahan gak kepala. Iya, karena gini, gue sering banget ngobrol sama teman-teman gitu loh ya. Nikah tuh gini, nikah tuh harus A, B, C, D gitu. Yang dimana gue merangkumnya sebagai teori. Banyak teman-teman di luar sana, oke, gue akan menuju. Gue juga korban teori. Oh, lo korban teori? Ternyata teori itu nggak semuanya applicable. Tergantung lawan lo. Oke. Gini, teori itu dipakai pada objek. Oke. Ngerti nggak? Misalnya mobil. Mobil itu teorinya kalau lu masukin gigi injek gas jalan. Oke. Selalu kayak gitu nih. Selalu kayak gitu. Tapi manusia ini bukan objek. Dia subjek. Iya kan? Iya, dia nggak bener. fix, nggak statis kayak mobil gitu. Iya. Jadi lu gue ngasih tahu lu ngejagoin lu nih. Lu kalau nikah gini. Belum tentu sama nih. Bisa jadi kebalikannya gitu. Iya. Berarti kita emang nggak bisa menyamaratakan. Nggak bisa. Gitu, karena kan di satu sisi tuh gini, ada tantangan-tantangan yang memang gue alami sendiri dan teman-teman gue alami ketika kita mau nikah tapi belum ada kerjaan. Oh, oke. Iya kan? Yang dimana orang tua memang sebenarnya itu pengennya kita tuh nggak tersusah dua kali secara mental dan secara finansial gitu, karena kan itu kan menjadi common problem ya gitu. Nah, menurut lo nih dalam menyikapi menikah tanpa mempunyai pekerjaan sebelumnya, mendingan mana? Punya kerjaan dulu apa nikah dulu? Nah, baik lagi nih. Menurut gue tidak bijaksana kalau pekerjaan adalah satu-satunya benchmark. Oke. Ya kan? Punya kerjaan tapi dapetnya gratis. Sorry ya, gratis maksudnya orang dalam. Ya. Juga nggak bisa menjanjikan masa depan. Oke. Ya kan? Oke. Terus punya kerjaan tapi perusahaannya misalnya perusahaan startup yang tidak sempurna bisnis modelnya. Terus 2 tahun kemudian bangkrut. Nggak ada jaminan juga. Iya. Artinya variabel dalam satu sosok manusia itu nggak sekedar pekerjaan. Oke, ya benar juga. Ada karakter, ada mindset. Terus latar belakang keluarga juga ngaruh. Si lawannya pasangan gitu. Jadi rugilah kalau cuma ngelihat kerjanya apa, penghasilannya berapa, rugi. Jadi gini, banyak orang tua atau calon mertua itu ngefokusin ke lawannya nih, ke pasangannya. Lu bisa ngasih apa ke anak gua? Ya benar.
lu udah bisa mastiin anak lu belum? Anak lu bisa nerima pasangannya nggak? Gitu. Wah, itu thank you for saying that, man. Iya. Itu relate banget sih. Bener. Tapi lu melewati proses itu? Alhamdulillah, gua sama bini gua kenalnya sebentar. Oke. Tapi gua sama bokapnya dia itu teman lama. Jadi ada gampang lah, kamennya tuh ada gitu. Oke. Karena di satu sisi gini lah, maksudnya kayak banyak sekali teman-teman, maksudnya kayak gini, melakukan pernikahan satu karena memang udah siap untuk menikah, dan yang kedua karena tren dan konten, gitu, ya kan? Karena gue tuh ngelihat karena gini, teman-teman menikah banyak, iya kan? Teman-teman lu menikah, gue ikutan menikah, gitu. Cuman di satu sisi, elunya sendiri belum kenal siapa diri lu, gitu. Jadi mencetuskan nikahnya itu untuk satu purpose. Gitu, yang penting gue bisa terus habis itu udah selebihnya lo nggak mempersiapkan itu, kehidupan lo setelah menikah itu gimana, mental itu apa gitu kan, itu relate tuh, itu tuh yang gue alamin gitu lah. Nah terus setelah lo menikah lo punya momongan, ya kan? Hussein, alhamdulillah. Umurnya berapa sekarang? 2 tahun. 2 tahun. Itu lagi seru-serunya tuh ya. Lagi seru-serunya. Nah, lo memposisikan diri lo sebagai ayah sebelum dia lahir, mental apa yang lo persiapkan? Gua mempersiapkan diri gua. Oke. Jadi gua nggak terlalu pusing sama anak gua. Oke. Karena menurut gua kalau guanya jadi dia jadi. Iya. Jadi dalam hal apa nih? Jadi artinya secara kesadaran moral, kesadaran kepada diri sendiri tuh gue lebih meningkatin diri gue, ngerti nggak? Gue nggak perlu pusing ngedikte dia. Karena kalau dia lihat gue stabil, dia pasti stabil gitu. Jadi karena banyak orang tua di luar sana, anak gue nggak apa-apa gini, tapi anak gue harus gini. Gitu. Iya, otoriter. Bukan otoriter ya, jadi dia fokusnya tuh ke luar, ke eksternal, ke anaknya gitu. Gue bapak nih, tapi fokus gue ke anak gue. Gue nggak mau gitu. Yang gue fokus ke diri gue, karena pertama gue yakin lead by example tuh paling nomor 1 kan. Jadi gue nunjukin contoh. Kedua, gue yakin namanya energi, gue yakin banget. Gue orangnya agak gitu. Maksudnya kalau gue di dalamnya dengan keyakinan, nggak takut, jalan kehidupan, kesadaran gue atas banyak hal tuh tinggi. Anak gue pasti ngeliat gue sebagai sosok yang positif. Lo bakal nggak ngasih anak lo privilege? Kalau privilege kayaknya nggak dikasih. Privilege selalu ada. Nah ini relate nih, kita ngomongin privilege nih lah. Topik yang paling gue suka di channel YouTube-nya Oleh dan teman-teman gitu adalah privilege gitu kan. Menurut lo tuh privilege sebenarnya apa sih lah definisinya? Privilege itu hak istimewa. Hak istimewa. Dimana kalau kita ini gue bilang silakan. Dua pihak yang berjalan bareng, melangkah bareng, tapi ada pihak lain yang bisa lompat. Ada hak istimewa. Jadi sekali garap 2-3 pulau terlampaui. Nggak gitu. Jadi kalau gua misalnya tanpa privilege gua harus melewati tangga nomor 1-2, lu karena dengan privilege lu langsung ketiga. Gitu. Contoh, Fahmi datang ke coffee shop gua. Antrian lagi panjang. Contoh ya. Tapi Fahmi bisa duduk bareng gue karena gue owner. Ngerti nggak? Iya. Itu kan privilege buat lo kan? Yes, benar. Tamu yang nggak kenal sama gue dia harus cari meja sendiri. Contoh kayak gitu. Privilege kayak gitu kan. Privilege kan sebenarnya ada tahapan-tahapan yang di skip. Nah itu menurut lo lebih penting mana? Lo nih selaku pelaku bisnis gitu ya, relate dengan bisnis environment gitu. Lo mendingan mendapatkan privilege di dalam dunia bisnis atau enggak? Gini, biasanya ini kan privilege korelatif sama status sosial. Di Indonesia ya. Gue bilang di podcast gue kalau privilege tidak selalu berbasis kekayaan, tapi memang korelatif sekali sama status sosial. Yang dimana orang kaya pasti status sosialnya lebih up. Nah, masalahnya di status sosial lebih up, memang privilege ada. Ngerti nggak? Tapi ada problem kedua. Problem kenyamanan. Problem comfort zone gitu. Nah, comfort zone yang dimiliki sama kalangan ini itu bisa disiasati sama kalangan yang nggak punya privilege. Yang nggak punya privilege pasti lebih ngebut, lebih geragas gitu. Jadi gue sudah mulai melihat kehidupan ini spektrumnya itu nggak selalu baik buruk, tapi memang selalu beda model aja. Paham. Karena kan memang kita juga nggak bisa milih. Kita dilahirin tuh gimana? Nggak bisa milih. Kayak anak presiden, pasti dia cubit-cubitan, lari-larian sama menteri kan biasa aja. Cubit-cubitan. Kan kalau kita nggak mungkin kan. Ya sekarang lu menteri, cubit-cubitan. Lu menteri, gue presiden, gue punya anak. Nggak mungkin lu nggak cubitan. Iya, bener. Itu biasa kan? Itu biasa sebenarnya. Anak raja
main sama anak raja lain atau Oke. anak pangeran main nongkrong sama anak pangeran, anak jenderal nongkrong. iya. Itu kan biasa, biasa. lumrah gitu. Nah tapi menurut lo privilege itu bisa didapat nggak? Contoh misalkan gue belum dapet nih privilege, tapi karena usaha dan kerja keras gue, akhirnya value gue sampai ke privilege itu, gitu kayak misalkan yang kita tahu gitu ya. Kita kan pernah tahu gitu, Jokowi yang awalnya itu pengusaha mebel, sampai akhirnya tiba-tiba dia presiden. Itu kan switch mindset dan privilege yang gila. Yang tadinya kalau gue dari posisi Jokowi, gue pasti mikir gila, yang tadinya keluarga gue bukan apa-apa, tiba-tiba gue bisa ada di titik ini dan punya privilege itu. Iya Ya kan? Kayak kemarin gue bahas keberuntungan ya. Keberuntungan itu persiapan ketemu kesempatan. Wih, keren. Jadi, itu kata Vira temen gue. Oke. Jadi mungkin Pak Jokowi memang secara person sudah siap. Oke. Ada persiapan-persiapan di background kehidupannya. Nah, itu. Lalu ketemu kesempatan di kontestasi politik, Oke. masuk tuh klub, ngerti nggak? Iya. Kesempatan ketemu persiapan dia sebagai sosok, ngerti nggak? Yes. Pantes lah, gitu. Iya, paham. Jadi itu sebenarnya juga relate ke marriage tadi ya, Le. Gitu. Jadi sosok dan persiapannya juga harus mendukung. Jadi jangan fokus sama kayak cowok lu pada nih, lu dengerin cowok, jangan fokus sama gue mau punya bini gini-gini. Ya lu fokus diri lu juga dong. Karena apalagi perempuan ya, gue yakin perempuan tuh gimana, istri itu gimana suaminya sih. Widih. Iya, dia adalah pakaian yang lo pakai dan sebaliknya gitu ya. Oke. Nah, Le, ngomongin juga tentang marriage nih, Le. Kita kan pasti kan melewati fase-fase yang bujangan dulu baru akhirnya marriage, ya kan? Lo pernah bandel? Bandel. Jadi kalau misalkan Husen nanti, Pak, aku mau party. Gimana? Ya, menyikapinya itu kan harus lebih bijak lah. Oke. Party kan hanya sekedar party. Oke. Ya kan? Yang bandel itu kan lebih dari party gitu. Iya. Itu yang harus dikontrol, tapi kontrolnya pun dengan kasih sayang. Jadi gue nggak mau anak gue itu ngindar dari gue karena takut. Oh iya. He will find a way, man. Yes. Dia mau cabut party itu 1000 cara. Dan gue juga punya 1000 kelemahan untuk nggak tahu dia party, gitu loh. Iya. Tapi gue mau dia nggak ngelakuin kebandalan yang itu karena, aduh, kasihan bokap deh. Artinya, Iya. itu yang gue mau. Lu pernah dapat nggak cara itu? Jadi kayak tidak dilarang tapi dengan kasih sayang. Iya, dapat lah. Pernah. Akhirnya lo mengikuti. Ada lah. Lo kalau kenal gue dari dulu kan gue ada prinsip. Yeah. Walaupun gue termasuk bandel ya, Yeah. tapi gue punya prinsip ABC yang orang-orang yang kenal gue tahu lah. Iya, setuju karena itu mungkin lah yang menjadi isu gitu ya di teman-teman gue yang sudah menikah dan punya momongan gitu. Gue selalu menanyakan gitu, men, dulu kan lo masa lajang nih, terus habis itu lo menikah sudah tidak lajang gitu, tapi lo sebelumnya pernah bandel, gimana nanti kalau anak lo bandel gitu? Karena ada sempat yang waktu itu bilang sama gue gini, gue nggak mau punya jodoh orang party, suka mabok gitu, karena anak gue pasti kayak gitu. Gitu, nah, lo setuju nggak? Enggak, karena lu nggak gini, orang yang pernah party atau pernah punya menjalani nightlife lah ya. Yes. Dia udah tahu tuh enak nggak enaknya. Nah, itu Di saat dia nggak tahu, dia recognizing, identifying, identifikasi nih, enaknya segini, enggaknya segini. Dia timbang, memutuskan. Ngerti nggak lo? Iya. Memutuskan gue mau jadi orang benar gitu kan. Tapi yang nggak tahu, berarti ada chance dia bakal nyoba dulu. Dan jangan sampai dia nyoba dan mereka. Nah itu Kan dia perlu identifikasi kan? Iya bener. Saya enak apa sih, saya nggak enak apa sih? Iya, Sampai iya. abis proses itu dia baru tentuin. Nah, iya. Jadi lebih prefer mana? Bandel sebelum menikah apa? Coba pas tulis menikah? di komen nih cewek-cewek. Iya, coba tulis di komen. Mending mana? Bandel sebelum menikah atau setelah menikah? Kalau menurut gua, yang udah terlanjur bandel jangan minder. Yang belum bandel, ya lo coba sekali 2 kali lah. Biar lo bisa identifikasi. Iya. Karena itulah yang menurut gue pun menjadi kekhawatiran gitu ya ketika nanti mungkin gue punya momongan gitu, punya anak gitu, atau kayak saudara gue nih yang umurnya masih belia gitu, proses pendewasaan. Karena gini, banyak situasinya lo udah nikah tapi contoh, sorry itu saya, lo masih pijat, lo masih suka jajan gitu. Nah pas gue tanya lo kenapa kayak gitu, emang sebelumnya nggak lo dapat di masa muda, ini gue baru dapat ini karena gue baru menghasilkan saat ini. Itu maksud gue. Itu yang Kadang orang nggak melakukan itu belum kepepet, belum ada fasilitasi uang gitu. Iya, setuju. Jadi banyak variabel. Menurut gue jangan menilai manusia sosok subjek yang kompleks ini dari satu variabel gitu. Oh party out, oh party nggak bisa. Iya. Harus menilai secara keseluruhan. Iya. Jadi menurut lo bandel itu perlu nggak?
gue nggak mau campaign juru bandel ya. Tapi mengetahui dunia bandel itu perlu mengetahui dunia bandel. Kenapa? Supaya lo identifikasi. Oh, teman-teman gue ngelakuin ini soalnya dapat anaknya ini, tapi waktu dapat boncosnya nggak enaknya ini. Lo bisa timbang. Iya sih, bener. Nah, lu waktu dalam menjalani proses lu bandel gitu, maksudnya kayak ingin mengetahui dan mengidentifikasi, itu lo prosesnya gimana? Gue nggak mengidentifikasi bro. Terus Maksudnya gue tahu, oh ini enaknya segini, nggak enaknya segini. Gue mau enaknya gue jalan. Iya maksudnya itu, ya bener. Karena waktu itu kan gue juga belum nikah, jadi ya nothing tulus lah. Gitu. Nothing tulus. Sekarang kan udah punya tanggung jawab. Iya, bener. Karena gitu maksud gue, prosesnya kan beda-beda lah. Mungkin kalau lo ada di opsi A, gue ada di opsi B gitu. Karena menurut gue gini, gue bukan mengklaim diri gue ya, tidak gitu. Karena gue merangkum bahwa bandel itu perlu. Kenapa perlu? Jadi referensi lo itu nggak kata orang lain. Nah ini mungkin yang lebih tepat nih, mengetahui dunia bandel. Bukan bandel. Iya. Karena bandel itu di posisi lo sudah menentukan bahwa ini memberikan lo suatu benefit. Jadi gue pilih. Yes. Tapi kalau nyoba atau survei, itu perlu menurut gue. Jadi lo perlunya tuh survei. Lo survei 2 kali 3 kali, lo lihat, timbang. Oh ini nggak bener. Maksudnya bukan nggak bener ya. Banyakan buruknya buat gue gitu. Timbulnya break even point. Kayak bisnis dia tuh. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang film lagi nih, film apa yang menurut lo bisa menjadi referensi teman-teman di luar sana, terutama teman-teman yang masih lajang gitu ya, untuk gue bisa menjadikan film ini referensi untuk gue bisa membawa diri gue lebih benar lagi. Ada gak? Lebih benar lagi dalam konteks apa? Dalam konteks personal branding, personality gitu, dan yang dimana karena gini, menurut gue ketika lo belia susah sekali untuk menghasilkan uang gitu. Di umur segitu kan lagi pengen kayak gue pengen menghasilkan sesuatu tapi kehalang dengan hal-hal lain gitu. Nah, menurut lo film apa nih yang bisa jadi referensi? Aduh, gue suruh kurasi film tapi film yang bisa memberikan orang lebih baik. Oh, kalau film yang salah satu film terbaik di dunia dan ya Shawshank Redemption sih. Apa? The Shawshank Redemption. Oh, The Shawshank. Jadi kalau nonton Shawshank itu lupain plot twistnya gitu. Karena menurut gue plot twist itu hanya sebagian kecil dari keindahan Shawshank menurut gue. Nah di Shawshank itu ditunjukin ada namanya bagaimana hope bisa memberikan perubahan dalam kehidupan. Harapan doang loh. Yes. Sebentuk harapan gitu. Si Andy Dufresne karakter itu dia dituduh ngebunuh istrinya, masuk penjara. Tapi bagaimana dia bisa merubah kehidupan satu penjara cuma karena harapan gitu. Jadi jangan pernah lepas dari namanya berharap. Berharap tapi bukan sama manusia. Berharap sama yang di atas Tuhan, sama keadaan gitu. Oke. Nah, gimana kalau misalkan teman-teman di luar sana yang menjadikan film itu sebagai referensi? Gue nggak pernah baca buku, gue belajar banyak hal dari film. Jadi semuanya tuh lo telan tuh. Gue lucunya itu kenapa gue deket banget sama film tuh karena Binus Inter. Kenapa? Gue masuk Binus Inter. Gue kan SD sampai SMA di Alpus. Terus masuk Binus Inter. Alpus itu kan kita nggak di prepare untuk English kan? Yes. Ya kayak negeri aja gitu. Dan gue emang juga nggak terlalu bagus Inggris. Yes. Masuk terus TOEFL gue nggak lolos tuh. Masuk ke uni. Lu juga? Iya. Sama. Nah akhirnya gue nggak mau les. Gue masuk ke les. Udah lah gue nonton film. Dulu gue punya cewek, kata udah nonton film aja. Nonton lah gue sitcom enteng gitu kan, seri kayak How I Met Your Mother, kayak Friends. Terus akhirnya itu jadi daily activity gue untuk nge-exercise English gue, ngerti nggak lo? Iya. Jadi lah. Tapi akhirnya nggak berhenti di sitcom series gitu. Akhirnya film yang bagus apa sih? Gue nonton apa beli hard disk. Gue tuh kan anak-anak kampus kalau minta film sama gue. Sampai beli hard disk. Jadi lo belajar bahasa Inggris dari film? Iya, awalnya. Dari situ kebukalah kayak gue menjadikan film ini menjadi sebagai referensi udah caur deh film kejauhan. Harus balik lagi. Karena gini lah, sorry itu semua film menurut gue itu sudah relate dengan seks, ya kan? Nah, seks itu menurut gue ada orang yang bisa mengimplementasikannya. Ini memang cuma adegan aja di film gitu. Tapi ada juga orang yang kayak, gue kalau misalkan relationship harus begitu.
gitu. Ini tuh butuh banget gitu. Jadi menurut lo Ada dua kacamata nih. Oke. Jadi karena film itu real portrayal kan, Yes. dari kehidupan gitu. Uh-huh. Misalnya kita nonton film-film Eropa, Oke. misalnya French movie gitu ya. Yes. Di Paris. Emang kan kalau di Paris itu seks itu suatu budaya yang lumrah, ya. dan mereka memaknai seks itu tanpa batasan gitu. Yes, benar. Jadi kalau ditunjukin hubungan seks yang lebih dari standar kita, itu memang apa yang terjadi di sana. Kita nggak bisa, oh ini lebay nih, ngerti nggak? Iya, Emang juga di sana seperti itu. Yes. Tapi juga ada kacamata lain nih. Oke. Gue setuju sama lo. Karena dunia entertainment, khususnya perfilman, memang dikendarai sama campaign politik juga. Oke. Nah, ada namanya kan kayak social justice warrior tuh. Yes, tahu gue. Yang mereka campaign ultra feminis. Iya, ultra feminis. Terus LGBT, terus free sex. Free Maksud sex. gua, itu pandangan bebas gitu kan. Oke. Tapi memang harus diakui dan banyak yang sudah mengakui bahwa perfilman itu kendaraannya kaum ini. Gitu. Makanya kalau lihat di Oscar, film-film yang berbau LGBT, Oke. racial issue, Racism. itu seksi. Lo boleh lihat ya, Best Picture 5 tahun terakhir, Yeah. Best Actor 5 tahun terakhir, pasti filmnya kayak gitu-gitu. Karena Iya, dianggap iya. seksi gitu. Iya. Berhubungan dengan banyak hal ya, misalnya kayak slave gitu-gitu. Iya, gitu kan. Iya. Karena memang kendaraannya kalau di Amerika ya, Iya. kendaraannya kubu yang Iya. Iya, benar. Nah, kalau misalkan dari setiap film yang yang lo jadiin referensi nih, like, who is your favorite actor? aktor bingung, ada dua sih gue. Oke. Gua ada Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis. sama Joaquin Phoenix. Oke, kenapa? Kenapa Daniel? Daniel Day-Lewis ini method acting. Jadi Oh. dia dia umurnya 50-an tapi udah pensiun sekarang. Oke. Dan dia menang Best Actor 3 kali. Oke. Terbanyak sedunia. Iya. Dan hilang, lo kalau ngeliat dia acting hilang. Lo nyari Oleh nih, Iya. di layar mana Oleh nggak ada, hilang. Dia jadi orang lain. Dia di film terakhir Phantom Thread, dia di situ jadi ini desainer dress perempuan Iya. Inggris. Hmm. Itu dia setahun sebelumnya udah belajar ngejahit. Udah magang sama desainer fashion, ngerti nggak? Iya. Emang dia turun, terus waktu dia pernah menang Oscar juga jadi Lincoln, presiden Iya. Abraham Lincoln. Itu satu rumah, dia, istrinya, anaknya itu ganti nama semua. Dia jadi Abraham, istrinya jadi. Iya. Emang dia All out banget ya. Sama Joaquin juga kayak gitu. Gila. Joaquin lo nonton di The Master, The Master 2012. Lo nonton The Master, baru lo lihat ini orang pantas jadi Joker. Iya. Nah, menurut lo udah ada belum aktor Indonesia yang seperti itu? All outnya ada. Ayah Albar. Aya Albar. Oke. Waktu Favorit itu gue. di film salah satunya yang gue tahu filmnya Ai adalah yang dia psikopat itu lah apa? Pintu terlarang. Pintu terlarang. Iya. Endingnya gila ya. Endingnya gila sih. Waktu pas dia tahu kalau misalkan istrinya ditiduri sama temennya sendiri. Iya. Wah, gila kan. Dia ke dapur gitu ngambil wine, ini buat Mas Joko emang. Mas Joko tuh Salto gila sih, otaknya. kacau ya. Itu relate banget menurut gue yang kayak akhirnya santai gitu, mukanya flat. Oke, gue lagi mau ngambil wine apa segala macam, pas diminum udah tegang gitu Iya. kan. Terus dibelek gitu yang lereng. Wah, Wih, plot twist loh. oh iya. Sorry gue lupa. Tapi itu film lama, itu terlarang gitu. Jadi shout out to Mas Joko Anwar, Mas Joko, keren mantap. banget. Terus kalau film Indonesia yang paling lo suka genrenya apa? Indo, gue lebih suka Indo itu di genre-genre yang social, youth social kan? Youth social, ya, social muda, friendly, ya, social oke, love oke. gitu. Itu lebih, karena kan kita lemah di CGI. Oke, Ya benar. kan? Terus kalau kita mau main action, paling action lah. Action juga Indonesia top banget kan. Ya, The Raid, The Night Comes to Us, jago banget kan koreografi. Paling kalau nggak simple love story atau Oke. ya action. Karena kalau horor mungkin abis ini keren ya, tapi kan Iya. udah kebanyakan saturated sama film horor yang receh. Iya, benar. Terus kalau CGI juga lemah. Yes. Tapi karena kemarin gue nonton Bumi Manusia mewah banget. Bumi Manusia bagus ya. Mewah Iya kan? Mewah. Iya. Si Iqbal Ramadan kan? Iqbal tuh yang ini kan? CJR. Iya. Mewah. Iya, itu bagus. Sama ada satu film yang untuk teman-teman yang masih sekolah, please nonton Dua Garis Biru. Iya kan? Bagus, Iya kan? bagus. Itu bagus tuh. Dua Garis Biru. Itu Tentang gue apa? bingung tuh, makanya kadang Indonesia secara masyarakat Masyarakat itu
kadang-kadang menolak sesuatu yang belum diketahui gitu. Iya. Kayak 2 garis biru itu kan waktu mau keluar di campaign katanya katanya 2 garis biru mengkampanye free sex. Iya, Padahal malah kalau kita tonton itu nunjukin bahwa free sex itu ngancurin hidup lo gitu. Gila, awalnya keren banget. Parah. Gue tahun lalu terbaik sih 2 garis biru. Oh ya, terbaik ya? Iya, bener. Dan apa ya, maksud gue relate dengan teman-teman gini. Ketika lo sudah masanya pubertas, lo jangan takut untuk bertanya dan belajar menurut gue. Iya, sex education. Sex education. Perlu dibahas nih. Lo cari narasumber yang bagus. Iya. Penting banget. Karena kan sekarang referensinya udah banyak banget cuy. Transparan sekali. Terlalu liar. Iya. Maksudnya gitu loh. Jadi mendingan open aja gitu. Open aja gitu. Orang tua, guru, semua sosok-sosok di lingkungan tuh open aja. Jangan anggap ini tabu apa, karena kalau orang nyari sendiri lewat Google liar gitu. Setuju gue. Liarnya tuh bisa ya udah alhasil 2 garis biru. Iya kan? 2 garis biru panik. Panik lebih. Lu bayangin lu lagi jalan tiba-tiba aku belum dapat. Gimana tuh? Gue untung udah gak gitu. Udah gak gitu. Alhamdulillah gue juga. Gue kalau bini gue udah gak dapat, gue alhamdulillah malah. Bukan takut. Itu dia emang ya. Iya, bener-bener. Nah, kalau misalkan balik lagi nih ngomongin tentang nikah nih. Siap. Gitu. Nah, lo kan udah 4 tahun nikah, ya kan? Di satu sisi udah banyak hal-hal yang berubah pastinya. Pasti. Ya kan, dari lo sendiri dan dari istri. Iya. Ada yang bilang kayak gini, setiap orang itu pasti mengalami fase puber yang kedua. Setuju nggak? Iya. Ya. Nah, lo menyikapi itu gimana? Maksudnya kayak fase puber itu di umur-umur 40 ke atas. Gue sih let it be aja. Dia aja. Kalau emang gue harus puber, ya gue jalanin aja gitu. Gue Puber bakal kayak genit waktu lagi, ya tapi terukur gitu ya. Ya oke. Bini gue juga pasti bisa kok lihat gue genit, pasti kelihatan kok gue. Gue santai aja gitu, tapi yang penting terukur aja gitu. Oke. Ya paling gue genit-genit, ya gitulah. Tapi kan nggak sampai tahap-tahap yang menyakiti istri gue. Gitu. Lu cemburuan nggak sih orangnya? Enggak. Jadi kalau misalkan, Jadi gue sama bini gue sudah memahami satu hal, bahwa kebahagiaan itu dari dalam. Oke. Jadi gue bilang sama dia kalau gue bahagia itu karena gue doang. Gue bahagia berawal dari gue, bukan berawal dari lo. Karena gue bahagia sama diri gue bahagia sama lo. Dan gue minta ini dia terapkan juga, dan dia udah bisa sekarang. Udah bisa. Jadi bahagia itu jangan pernah ngarepin dari luar. Bener tuh, setuju gue. Karena kalau lo bahagia, orang di sebelah lo bahagia. Yes, setuju. Orang sebelah lo bahagia, lo juga bahagia dan dia bahagia gitu. Iya, setuju. Lingkungan tuh ngaruh buat ke mindset, bener kan? Nah, lu dalam proses itu menerapkan bahagia dari dalam diri sendiri berapa lama lah? Gue baru nemuin itu 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Gue dulu aja waktu masih kuliah juga nggak pinter gitu. Maksudnya ya manajemen emosi gue jelek. Gue kan pacaran berantakan mulu. Iya, setuju gue. Sampai akhirnya lo mendorong diri lo untuk gue harus ngerapihin nih. Iya. Stabil kalau menurut lo tuh gimana lo? Stabil itu tim tengah. Nah, Ini kenapa gitu? hashtag tim tengah. Tim tengah. Stabil itu dimana lu tidak terpuruk dalam kesedihan dan tidak terbuai dalam kebahagiaan. Aduh, gila, dalam banget, parah. Tengah aja bro. Pernah lo ngalamin itu? Enggak, itu harus terapkan setiap kali. Gini, manusia itu kita lahir nol. Oke. Dan kita harus selalu nol sebenarnya. Jadi waktu kita bahagia jangan terlena. Waktu lu jatuh jangan terpuruk dan terbuai sampai maksudnya galau banget gitu. Jangan. Yeah. Karena kita awalnya nol ya, harus nol gitu. Harus tengah. Tapi kan susah banget like kontrol itu. Ya itu kesadaran kan. Kesadaran mental. Iya. Menurut lo cara terbaik untuk belajar tentang kesadaran mental itu dengan cara apa? Cara terbaik untuk ya pertama apa? Ngelatih mental. Ngelatih mental pertama ya open sama hidup itu nggak tentang diri lo. Ya kan? Oke. Apa yang dirasain orang belum tentu sama yang lo rasain. Jadi awalnya itu ya keterbukaan dan mau belajar gitu. Maksudnya keterbukaan dan mau belajar gitu. Iya. Karena gue paling takut dalam itu, ketakutan yang paling besar dalam hidup gue itu nggak boleh mikir, nggak boleh berpendapat. Itu serem. Itu serem banget sih. Wah, iya bener, itu serem banget sih. Makanya kalau kita nongkrong, gue ngomongin terus ada orang kayak apa sih lo ngomong gitu? Iya. Kalau gue malah takut kayak gitu. Kalau gue malah ya udah, kalau gue harus berpikir, gue harus mengolah ya olah gitu. Oke. Karena gitu, menurut gue lebih mending lo ngobrolin topik yang bisa membuat lo next step dibanding lo ngomongin orang.
Iya, bener ya? Betul. Gitu. Karena gini, maksudnya kayak fase-fase mungkin yang sudah kita lewati gitu lah. Pasti kan kita pernah melewati kan ya fase-fase yang kayak duduk, lo tau gak sih? Gitu. Lo tau gak sih? Gitu. Menurut gue, dibanding lo ngomongin kekurangan temen lo, mendingan lo kasih tahu gitu. Jadi kayak saling mengisi, ya kan? Nah itu juga menurut gue. Iya kayak gue, kalau gue keparahan sih, gue kan terkenal dengan seorang teman yang cablak. Iya, wah boleh bang. Cablak banget. Terus lu gini banget lah. Iya. Ya tapi maksud gue, karena gue ngejual persahabatan itu dengan kejujuran gitu. Oh. Jadi take it or leave it. Yes, Gue nggak yes. bakal ngomong dari belakang, tapi di saat lu agak keluar dari suatu kebenaran pasti gue ngomong. Iya. Gimana sih Le? Jadi pribadi yang ibaratnya universal. Gue sebagai teman lo nih, kenal lo, gue ngeliatnya lo tuh orang yang general gitu. Maksudnya kayak di tengah-tengah gitu. Tidak yang berat kanan dan berat kiri. Nah, caranya tuh untuk seperti itu gimana sih? Mungkin teman-teman di luar sana juga bisa dibagi ilmunya. Bingung ya? Nah, Gue, ya kita sadarkan dalam hidup ada hal-hal yang kita nggak sadar kapan belajarnya gitu. Lo ngerti ya? Nah ini salah satu di hidup gue gitu. Tapi yang gue sadarin bahwa satu misalnya sama orang, misalnya ada orang nggak suka sama lo, yes. gue nggak perlu nggak suka sama lo, karena Okay. gue nggak bermasalah sama lo. Jadi selalu dengerin diri lo, bukan dengerin orang gitu. Iya. Terus pandangan suatu hal. Oke. Ada namanya groupthink tuh nggak? Iya. Nah ini groupthink bahaya nih. Misalnya geng lo berpendapat kalau suatu hal itu A, Yes. tapi lo B, ya lo harus ngomong itu B. Jangan takut. Ngerti ya? Jangan takut, Iya, karena iya. semua orang A lo harus ikut A, enggak. Ngerti nggak? Tapi kalau dimusuhin gimana, Le? Ya berarti bukan teman yang baik, karena teman yang baik pasti menerima perbedaan. Tuh nyablaknya oleh kayak gitu. Salah satunya tuh kayak gitu. Jadi kayak lo ya udah, lo ngasih satu pertanyaan dijawab sama oleh tapi apa adanya. Itu yang paling gue suka tuh yang kayak gitu. Dibanding lo kayak oh iya karena banyak gitu ya. Dia tuh friendly gue banget loh, dia sahabat gue banget. Pas udah pulang anjing berubah. Soalnya kan kayak wah anjing serem banget men. Jadi ketika gue ada di fase itu gue juga merasakan kok begini. Makanya gitu. ingat gini, manusia atau sosok makhluk ini tuh lebih kuat daripada apapun. Iya. Makanya kalau lo mau punya aset dalam hidup, aset terbesar itu bukan uang, bukan tanah, tapi Oke. manusia-manusia sekeliling lo. Tuh. Jadi jaga hubungan lo sama manusia-manusia itu. Gitu. Yes, setuju gue. Itu udah bisa menjadi Gue personal mau branding lo juga. jadi siapa juga kalau gue nggak ada teman mati juga gue. Iya. Hidup kayak gitu kan? Iya, setuju gue. Nah lo tipikal orang yang ekstrovert atau introvert? Gue in between kali. In between. Gue sebenarnya ekstrovert, Oke. tapi tadi gue cerita sama lo kan, gue nggak punya syarat full untuk jadi ekstrovert karena nada suara gue agak kecil. Iya. Ngerti nggak lo? Iya. Padahal gue suka ngomong, suka berpendapat. Iya. Tapi ada syarat-syarat yang nggak terlalu full ekstrovert gitu. Iya. Nah, pasti kan dalam hal proses itu lo mengalami yang namanya drama. Iya kan? Nah lo mengantisipasi gimana Le? Maksudnya kayak drama orang lain ke lu ke orang lain. Lo mengantisipasi itu? Pertama, gue alhamdulillah ya kalau boleh ada yang gue kayaknya singet gue punya musuh. Oke. Nggak pernah punya musuh. Oke. Mungkin yang nggak suka sama gue paling cewek yang pernah gue sakitin gitu. Tapi kalau kehidupan sosial di luar cinta tuh gue nggak punya musuh kan. Jadi gue juga nggak punya syarat untuk curiga orang nggak suka sama gue. Iya, Orang iya, gue baik setuju. sama lu ngapain gue curiga sama lu, ngerti nggak? Iya. Itu aja gue simpel kok. Setuju. Kalau gue baik sama lu nggak baikin gue, ya gue nggak cocok aja. Gue nggak mau pusing aja gitu. Nggak suka ribut-ribut juga. Iya bener-bener. Ntar malah jatuhnya perang dingin. Iya. Iya kan? Perang dingin. Itu perang dingin awalnya gimana sih Le? Maksudnya yang ngasih nama perang dingin itu siapa sih? Founder gue si Acil. Oh si Acin, keren deh. Perang dingin itu berasal dari perang dalam pikiran, dingin dalam sikap. Wih. Dan dia ngerasa gue orang yang punya salah satu orang yang punya syarat-syarat itu juga. Lo kan Iya, iya. jawaban gue kayak gitu kan. Iya. Gue banyak berpikir tapi di sikap gue nggak terlalu reaktif. Ngerti nggak? Kayak iya, tadi sama iya. drama gue nggak terlalu kayak. Iya. Gitu. Ngerti nggak? Udah santai aja gitu. Iya. Karena banyak orang ngomong kalau lo bersikap kompleks, bersikap ribet, Oke. berarti lo berpikir simpel. Kalau lo berpikir kompleks, aksi lo pasti simpel. Balikan. Kenapa gitu ya? Gue nggak tahu. Emang pasti begitu ya? Rata-rata. Jadi kalau orang ngelakuin apa-apa simpel, berarti di otaknya kompleks. Kalau dia ribet, berarti di sini simpel di otaknya. Katanya ya. Iya. Cin, sorry Cin ya, gue ngambil ilmu dulu. Iya. Nah, itulah tadi gimana ya? Gue seneng banget sharing-sharing hari ini barengan sama lo. Thank you udah mau luangin waktu, Iya, udah izinin gue main ke cafe lo yang nyaman ini.
ya kan? Harus sering-sering lo. Iya. Tempatnya di Tebet gitu. Untuk teman-teman yang di daerah Tebet tuh, SMA mana, langsung aja mampir ke sini. Siap. Karena enak tempatnya, terus makanannya juga enak, semuanya deh. Gitu. Mantap. Dan share out buat temen gue oleh Alatas sekali lagi. Sukses untuk semuanya, karir apapun itu. Hari ini gue Fahmi Latif signing out. We are signing out. Gue Fahmi Latif dan Gue oleh atas. kita ketemu lagi di edisi meetup berikutnya. Dadah. Dadah.